Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan mengenai salah satu materi yang ada di Ikatan Kimia. Nah, tapi sebelumnya bagi yang belum kenal aku, kenalin, nama aku Nida Kusuma Dewi dari Prodi Pendidikan Kimia FKIP UNS dengan NIM K33200057. Nah, untuk penjelasannya teman-teman jangan lupa saksikan videonya dan cermati videonya sampai akhir ya. Oke teman-teman, jadi sesuai dengan judul video ini aku akan membahas mengenai sistem kristal, tepatnya itu IPF, PCC, dan FCC. Oke, dilihat dari judul video tadi, mungkin beberapa dari teman-teman masih ada yang belum tahu mengenai IPF dan IPF PCC serta IPF FCC. Nah, untuk penjelasannya jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Nah, jadi pembahasan mengenai IPF ini tidak lepas dari yang namanya struktur kristal. Struktur kristal merupakan susunan khas dari atom-atom penyusun suatu kristal. Struktur kristal dibangun oleh yang namanya sel satuan atau unit cell. Unit sel ini sendiri merupakan kesatuan kecil atom yang berulang di dalam suatu kristal. Unit sel juga memiliki 3 jenis, yaitu ada primitif yang unit selnya itu memiliki volume minimum, dan unit sel dengan jenis phase itu berarti berpusat pada muka atau permukaan unit sel, dan unit cell body itu berarti berpusat pada badan atau ruang di dalam unit sel. Pada struktur kristal itu juga terdapat istilah basis dan kisi. Struktur kristal itu bermula dari atom-atom yang berdekatan kemudian membentuk garis yang dinamakan dengan basis. Kemudian basis-basis itu membentuk 2 dimensi yang dinamakan dengan kisi. Nah, kisi-kisi itu kemudian membentuk 3 dimensi atau ruang kisi. Nah, dari kisi-kisi tersebut itu membentuk ruang yang lebih besar lagi yang dinamakan dengan struktur kristal. Berikut ini merupakan hubungan kisi kristal dengan sel satuan. Tadi kan dijelaskan bahwa struktur kristal itu dibangun oleh yang namanya sel satuan atau unit cell. Dan pada pembentukan struktur kristal itu bermula pada basis yang kemudian membentuk kisi dan akhirnya membentuk suatu struktur kristal. Nah, pada gambar di sebelah kiri itu ada gambar dari kisi kristal, sedangkan gambar di sebelah kanan itu merupakan gambar dari unit cell. Bisa kita lihat bahwa unit cell itu merupakan unit kecil yang menjadi bagian penyusun dari kisi kristal. Dan juga pada kisi kristal itu merupakan susunan berulang dari unit cell. Pembahasan mengenai IPF juga berhubungan dengan yang namanya sistem kristal. Kristal itu terbagi ke dalam 7 sistem kristal dengan 14 kisi grafais. Nah, kisi grafais di sini sebenarnya merupakan turunan dari 7 sistem kristal tersebut. Nah, ini ada gambar terkait 7 sistem kristal dan 14 kisi grafais tadi ya teman-teman. Nah, 7 sistem kristal yang dimaksud itu adalah kubik, monoklinik, ortorombik, rombohedral, tetragonal, heksagonal, dan triklinik. Dan untuk kubik ini ada 3 kisi grafais, yaitu simple kubik, face center kubik, dan body center kubik. Untuk monoklinik ada 2 kisi grafais, yaitu simple monoklinik dan end face center monoklinik. Untuk ortorombik ada 4 kisi grafais, yaitu simple ortorombik, end face center ortorombik, body center ortorombik, dan face center ortorombik. Untuk rombohedral ini hanya memiliki 1 kisi grafais. Untuk tetragonal memiliki 2 kisi grafais, yaitu simple tetragonal dan body center tetragonal. Untuk heksagonal dan triklinik itu masing-masing juga hanya memiliki 1 kisi grafais. Oke, setelah kita membahas mengenai struktur kristal dan sistem kristal tadi, kita sekarang masuk ke pembahasan utama kita, yaitu tentang IPF.
APF itu singkatan dari Atomic Packing Factor. APF itu juga bisa disebut faktor rapat kemas atau faktor penumpukan atom. APF merupakan fraksi volume sel satuan yang ditempati oleh atom. Faktor rapat kemas itu menunjukkan seberapa dekat atom dikemas dalam sel satuan. Untuk perhitungan APF atau bisa disebut juga dengan APF itu jari-jari atom atau yang disimbolkan dengan R dan unit sel parameter atau yang disimbolkan dengan A tiap geometri tergantung dengan sistem kristalnya. Nah, sistem kristal tadi kan udah aku jelasin tadi, yaitu ada 7 sistem kristal dengan 14 kisi Bravais. Berikut ini merupakan rumus atau perhitungan dari APF. Nah, APF itu sama dengan N atom dikali dengan V atom dibagi dengan V unit sel. Nah, untuk N atom bisa disimbolkan dengan Na yang merupakan jumlah atom yang mengisi satu unit sel atau sesatuan dari suatu sistem kristal. Untuk V atom bisa disimbolkan dengan Va yang merupakan volume atom pada unit sel atau sesatuan dari suatu sistem kristal. Dan untuk V unit sel itu bisa disimbolkan dengan Vs yang merupakan volume unit sel atau sel satuan dari sebuah sistem kristal. Nah, di sini ada nilai APF beberapa jenis sistem kristal. Yang pertama ada SC atau simbol kubik, memiliki nilai APF 0,52 yang artinya atom pada unit sel simbol kubik menempati 52% dari volume unit selnya. Yang kedua ada BCC atau body center kubik dengan nilai APF 0,68 yang artinya atom pada unit sel BCC menempati 68% dari volume unit selnya. Dan yang ketiga ada FCC atau phase center kubik dengan nilai APF 0,74 yang artinya atom pada unit sel FCC menempati 74% dari volume unit selnya. Dan yang terakhir itu adalah pada HCP atau hexagonal close pack yang memiliki APF 0,74 yang nilainya itu sama dengan FCC yang artinya itu atom pada unit sel HCP menempati 74% dari volume unit selnya. Karena pembahasan APF pada video kali ini menyangkut BCC dan FCC, maka di sini aku mau memberi sedikit gambaran mengenai kubik kristal sistem yang mencakup keduanya. Nah, pada kubik kristal sistem ini tidak hanya mencakup BCC dan FCC, melainkan juga simbol kubik. Nah, untuk video kali ini mengambil BCC dan FCC karena untuk namanya itu mirip ya, jadi mungkin teman-teman masih bingung untuk perbedaan keduanya. Jadi kita lanjutkan ke pembahasan utama kita, yaitu APF FCC dan APF BCC. Perbedaan yang mendasar antara BCC dan FCC itu terletak pada kata kunci body dan phase. Nah, pada BCC ini dimaksudkan pada berpusat pada ruang atau pada badan unit sel. Nah, selain ada atom-atom yang menempati tiap-tiap sudut pada unit sel, ada atom tunggal di tengah unit selnya. Seperti bisa teman-teman lihat pada gambar di sebelah kiri. Dan untuk FCC atau phase center itu berpusat pada muka atau permukaan unit sel. Sehingga selain ada atom-atom yang menempati sudut di dalam unit sel itu, ada atom-atom juga yang menempati permukaan unit selnya, sehingga untuk gambarannya bisa dilihat pada gambar yang di sebelah kanan. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama itu adalah APF dari BCC atau body center kubik. Kristal BCC atau body center kubik memiliki atom-atom yang terletak di semua sudut pada unit selnya sebanyak 8 sudut dan atom tunggal di bagian pusat kubus. Pada setiap unit selnya memiliki bilangan koordinasi sejumlah 8. Bilangan koordinasi ini maksudnya adalah jumlah atom yang berdekatan pada unit sel tersebut.
Dan untuk nilai APF pada BCC adalah 0,68, yang artinya atom pada unit sel ini menempati 68% dari volume unit selnya. Dengan jumlah atom di setiap unit selnya itu ada 2 atom. Untuk contoh logamnya itu ada kromium, besi, litium, barium, dan juga natrium. Untuk perhitungan APF dari BCC itu untuk jumlah atomnya ada 2, diperoleh dari satu atom tunggal yang ada di tengah dan 1/8 bagian atom yang terletak di 8 sudut pada unit sel BCC. Untuk volume atom di sini itu menggunakan volume atom dari bola, karena menurut teori atom Dalton itu atom digambarkan sebagai suatu bola pecah yang padat. Kemudian untuk volume unit selnya itu setara dengan 4 kali jari-jari atom dibagi dengan akar 3 dipangkatkan 3. Nah, sebenarnya untuk volume unit sel ini merupakan volume dari kubus, yaitu seharusnya adalah A pangkat 3. Namun, untuk mempermudahkan dalam perhitungannya, itu dibandingkan dengan panjangnya jari-jari atom. Nah, bisa kita lihat pada gambar bahwa pada unit sel BCC itu memiliki satu atom tunggal di tengahnya, sehingga untuk membandingkan unit sel parameter dengan jari-jari atom itu menggunakan diagonal ruang dari kubus yang bernilai A akar 3. Nah, A akar 3 ini itu setara dengan 4 kali jari-jari atom, yang untuk lebih jelasnya itu bisa dilihat pada gambar. Sehingga untuk nilai APF pada BCC ini itu sama dengan 2 kali 4/3 pi R pangkat 3 dibagi dengan 4R dibagi akar 3 dipangkatkan 3. Itu sama dengan pi akar 3/8, yang hasilnya itu adalah 0,680174762 yang bisa dibulatkan menjadi 0,68. Yang selanjutnya adalah penjelasan mengenai APF FCC atau phase center kubik. Kristal FCC atau phase center kubik memiliki atom-atom yang terletak di semua sudut pada unit selnya, ada 8 sudut, dan atom-atom di bagian permukaan unit sel. Pada setiap unit selnya memiliki bilangan koordinasi sejumlah 12. Bilangan koordinasi ini maksudnya adalah jumlah atom yang berdekatan pada unit sel tersebut. Untuk nilai APF dari FCC itu adalah 0,74 dengan jumlah atom di setiap selnya, yaitu 4 atom. 4 atom ini diperoleh dari penjumlahan untuk setengah bagian atom yang terletak pada 6 permukaan itu kan dijumlahkan, hasilnya akan menjadi 3, dan untuk setiap sudutnya itu mewakili 1/8 bagian dari atom yang jumlahnya ada 8 karena menempati 8 sudut, sehingga untuk sudut-sudut tersebut itu mewakili satu atom, sehingga untuk jumlah atom di setiap unit selnya itu ada 3 ditambah 1, hasilnya itu ada 4 atom. Dan untuk contoh logam dari FCC itu ada Al atau aluminium, Cu, Au, Pb atau timbal, dan Ni atau nikel. Untuk perhitungan APF pada FCC ini sebenarnya menggunakan rumus yang sama dengan BCC tadi, namun ada hal yang membedakan, yaitu jumlah atom yang terletak pada setiap unit selnya dan volume unit selnya. Nah, untuk jumlah atom yang terletak pada setiap unit selnya itu ada 4 seperti yang udah aku jelasin tadi. Dan untuk volume unit sel itu sebenarnya juga sama, yaitu A pangkat 3 karena sama-sama berbentuk kubus. Namun di sini yang membedakan adalah perbandingan antara jari-jari atom dengan unit sel parameternya. Bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat setengah bagian atom yang menempel pada permukaan unit sel FCC, sehingga untuk membandingkan unit sel parameternya dengan jari-jari atom itu menggunakan diagonal bidang dari kubus, sehingga diperoleh persamaan, yaitu 4 kali jari-jari atom itu sama dengan akar 2 kali A. Nah, sehingga untuk A itu sendiri diperoleh hasil
bahwa nilai A itu sebanding dengan 4 kali jari-jari atom dibagi dengan akar 2. Namun bisa disederhanakan kembali menjadi 2 kali jari-jari atom akar 2. Nah, sehingga untuk volume unit selnya itu menjadi 2 kali jari-jari atom akar 2 dipangkatkan 3. Sehingga diperoleh hasil pi akar 2 dibagi dengan 6, dan hasilnya itu adalah 0,74048,048 yang bisa dibulatkan menjadi 0,74. Nah, untuk lebih mudahnya itu antara BCC dan FCC itu bisa dibandingkan dengan tabel berikut ini. Nah, untuk bilangan koordinasinya, BCC memiliki bilangan koordinasi sebanyak 8 dan FCC itu memiliki 12. Untuk jumlah atom yang terletak pada setiap unit selnya, BCC memiliki 2 atom sedangkan FCC memiliki 4 atom. Nah, kemudian untuk unit sel parameter atau yang dilambangkan dengan A, untuk BCC itu adalah 4 kali jari-jari atom dibagi akar 3. Sedangkan untuk FCC itu adalah 4 kali jari-jari atom dibagi dengan akar 2. Nah, di sini garis besar perbedaannya ada di APF karena pembahasan kita mengenai APF, BCC dan juga FCC. Nah, nilai APF dari BCC ini yaitu 0,68 yang sudah dijelaskan pada perhitungan sebelumnya, sedangkan pada FCC itu adalah 0,74 yang juga sudah dijelaskan pada perhitungan sebelumnya. Dan untuk contoh atom pada BCC itu ada kromium, ada besi, ada litium, ada barium, dan natrium. Sedangkan untuk FCC ada aluminium, ada tembaga, emas, timbal, dan juga nikel. Wah, gak kerasa ya, ternyata kita sudah berada di penghujung video, yang artinya penjelasan dari aku untuk sedikit materi tentang APF, BCC, dan juga FCC sudah selesai. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman semua untuk lebih paham. Cukup sekian yang dapat aku sampaikan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe.